Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, kali ini kita akan latihan soal ya. Soal UP UKM PPG PJOK yang terdiri dari 20 soal. Diharapkan nantinya bisa membantu rekan-rekan semuanya untuk menghadapi tes UKM PPG nanti. Sebelum kita ke soal, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe agar saya tambah bersemangat lagi untuk membuat video. Oke, langsung saja kita ke soal. Soal nomor 1, kompetensi pedagogik penjas. Kemudian indikator esensial, merumuskan indikator kompetensi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi. Oke, kita ke soal. Soal nomor 1, manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. E. Mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Oke teman-teman, silahkan teman-teman pause dulu, kemudian menjawab dalam hati ya. Kemudian nanti saya akan memberikan KJ dan pembahasannya. Benar ya, jadi jawabannya adalah C. Mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ketentuan perumusan indikator. Yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. 2. Menggunakan kata kerja operasional KKO yang dapat diukur. 3. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. 4. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Lanjut soal nomor 2, kompetensi pedagogik penjas. Kemudian indikator esensialnya, melaksanakan kegiatan inti dan penutup dalam pembelajaran PJOK. Langsung saja kita ke soal. Seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. Peserta didik melakukan pengeluaran dan pelepasan. Kemudian peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. Kemudian memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Kemudian menyampaikan materi yang akan diajarkan pertemuan berikutnya. Yang ditanyakan, aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas adalah A. Melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. Bukan ya. Kemudian B. Melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. Bukan juga. C. Melakukan penilaian sesuai indikator pencapaian kompetensi. Bukan ya. D. Bersama siswa guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. Bukan juga ya. E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Oke, ini ya, jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Nah, jadi aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas ya, ini adalah ini ya, belum menutup dengan berdoa. Gitu ya. Oke, soal nomor 3, kompetensi pedagogik PJOK. Kemudian indikator esensialnya, pengelolaan kelas PJOK yang efektif melalui penataan dan antisipasi perilaku peserta didik yang mengganggu. Oke, langsung saja kita ke soal. Guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif, menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya,
Tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian termasuk A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan perubahan tingkah laku, atau E. Pendekatan kerja kelompok. Oke teman-teman, silakan pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke ya, jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Pendekatan perubahan tingkah laku sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach ini bertolak dari sudut pandang psikologi behavioral. Program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus diusahakan menghindarinya sebagai penguatan negatif yang pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku murid atau guru yang menjadi anggota kelasnya. Untuk itu, menurut pendekatan tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Soal nomor 4, kompetensi pedagogik penjas, kemudian indikator esensialnya, menetapkan penilaian dan evaluasi pembelajaran PJOK. Oke, langsung saja kita ke soal. Dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan, dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini. A. Menyusun, B. Menghargai, C. Menganalisis, D. Bekerja sama, atau E. Mentoleransi. Oke teman-teman, seperti biasa kalian pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Benar ya, jawabannya adalah C. Menganalisis. Kita lihat pembahasannya. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Soal nomor 5, kompetensi pedagogik PJOK. Indikator esensialnya melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam PJOK melalui pendekatan proses yang baik. Oke, langsung saja kita ke soal. Rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. Memotivasi, B. Menghakimi, C. Menentukan peringkat, D. Kelengkapan administrasi, atau E. Syarat sertifikasi. Oke teman-teman, seperti biasa kalian pause dulu dan menjawab dalam hati. Oke, jawaban yang benar adalah A ya, memotivasi. Kita lihat pembahasannya. Tujuan dari penilaian rubrik yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua pihak, guru dan siswa, akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan. Rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Lanjut soal nomor 6, kompetensi pedagogik PJOK. Indikator esensial melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam PJOK melalui pendekatan proses yang baik. Oke, langsung saja kita ke soal. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti apa lapangan tersebut sesungguhnya. Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, atau E. Audio visual. Oke teman-teman, jawab dalam hati dulu. Tepat ya, jawabannya adalah yang B. Model. Kita lihat pembahasannya.
Jika objek nyata adalah apa yang sesungguhnya, maka model adalah representasi dari objek nyata tersebut. Model adalah juga media yang kerap dijumpai. Sering juga pendidik kita menyebutnya sebagai alat peraga. Jamak kita jumpai guru menggunakan globe untuk mempresentasikan bumi atau menggunakan maneken untuk menyajikan tubuh manusia. Soal nomor 7, kompetensi profesional PJOK. Indikator esensial mampu menguraikan dan menganalisis teknik variasi aktivitas permainan bola kecil untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Oke, langsung saja kita ke soal. Servis dalam bulu tangkis dilakukan dengan mata mengarah ke A. Raket, B. Tangan yang memegang shuttlecock, C. Shuttlecock, D. Depan, atau E. Lawan. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu dan kemudian menjawab dalam hati. Oke, jawabannya adalah yang D ya, depan. Kita lihat pembahasannya ya. Pukulan servis adalah pukulan yang memiliki maksud di dalam melempar bola ke arah lapangan lawan dengan diagonal, yang mana tujuannya untuk memulai permainan. Untuk pukulan servis bisa dilakukan dengan forehand atau dengan backhand. Bisa juga dengan pukulan servis panjang, mendatar maupun dengan servis cambuk. Tatapan mata pada saat servis harus melihat ke depan. Soal nomor 8, kompetensi profesional PJOK. Indikator esensial mampu menyusun instrumen tes dan pengukuran untuk kebugaran jasmani. Oke, kita langsung saja ke soal. Jika Anda ingin mengukur daya tahan jantung paru, kekuatan otot perut, kekuatan otot lengan, fleksibilitas, dan kelincahan, maka tes yang digunakan adalah A. Squat jump, sit up, back up, shuttle run, mencium lutut. B. Lari 12 menit, sit up, push up, mencium lutut, dan shuttle run. C. Naik turun bangku, sit up, pull up, mencium lutut, dan shuttle run. D. Multi stack, back up, push up, mencium lutut, dan shuttle run. Atau E. Multi stack, sit up, push up, mencium lutut, dan lari cepat. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian dijawab dalam hati ya. Oke, jawabannya di sini adalah yang B ya. Kita lihat pembahasannya. Ketentuan perumusan indikator. Tes untuk mengukur daya tahan jantung paru ini ada lari 12 menit, kemudian lari 2400, multi stack, dan naik turun bangku. Untuk kekuatan otot perut ini ada sit up ya. Kemudian untuk melatih kekuatan otot lengan, di sini ada push up. Untuk melatih atau untuk mengukur fleksibilitas ini ada mencium lutut, dan untuk mengukur kelincahan ya, ini ada shuttle run, dan untuk mengukur daya tahan otot lengan ini ada pull up gitu ya. Soal nomor 9, kompetensi profesional PJOK. Indikator esensial mampu melakukan tes dan pengukuran untuk kebugaran jasmani. Oke, langsung saja kita ke soal. Cara melakukan tes gantung angkat tubuh untuk peserta putra yang benar apabila A. Pada waktu mengangkat badan peserta melakukan gerakan mengayun. B. Pada waktu mengangkat badan dagu berada di bawah palang tunggal. C. Pada waktu kembali ke sikap permulaan kedua lengan tidak lurus. D. Selama melakukan gerakan mulai dan kepala sampai ujung kaki tetap merupakan satu garis lurus. Kemudian yang E, gerakan menggantung ini dilakukan bertahan selama 60 detik. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian dijawab dalam hati ya. Benar ya, jawabannya ini ya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya ya. Tes gantung angkat tubuh untuk putra dilakukan pull up berulang kali, bukan bertahan dengan ketentuan seluruh anggota tubuh tetap lurus. Lanjut soal nomor 10, kompetensi profesional PJOK. Indikator esensial mampu menguraikan dan menganalisis teknik variasi aktivitas gerak berirama atau ritmik. Di sini ada aerobik, SKC, dan senam irama lainnya untuk menghasilkan keterampilan gerak senam ritmik yang baik. Oke, langsung saja kita ke soal. Unsur-unsur di bawah ini yang tidak dibutuhkan saat melakukan gerakan senam irama yaitu A. Kelentukan, B. Kontinuitas, C. Kecepatan gerak, D. Ketepatan dengan irama, atau E. Keluasan. Oke teman-teman, seperti biasa kalian jawab dulu dalam hati ya dengan cara mempause. Tepat ya, jawabannya adalah C. Kecepatan gerak. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Karakteristik senam irama mengalir seperti air atau kontinuitas gerakan, fleksibilitas, ketepatan dengan irama, atau keluasan gerak.
Oke, soal nomor 11, kompetensi profesional PJOK, indikator esensialnya mampu menguraikan dan menganalisis teknik kombinasi aktivitas gerak berirama atau ritmik. Di sini ada aerobik, SKJ, dan senam irama lainnya untuk menghasilkan keterampilan gerak senam ritmik yang baik. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Salah satu bentuk latihan aerobik gerakan high impact adalah A. Mambu, B. Lompat, C. Waltz, D. Caca, atau E. Langkah. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian dijawab dalam hati. Oke, benar ya, jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya ya. High impact adalah gerakan dengan intensitas tinggi, dihasilkan dari gerakan lompat, loncat, lari ya, ada layangan di udara. Soal nomor 12, kompetensi profesional PJOK, indikator esensial mampu menguraikan dan menganalisis strategi variasi dan kombinasi aktivitas gerak berirama atau ritmik untuk menghasilkan keterampilan gerak senam ritmik yang baik. Oke, langsung aja kita ke soal. Gerakan yang diberikan pada saat pemanasan dalam senam aerobik adalah A. Berbagai pola langkah, B. Gerak tangan, C. Short stretch, D. Long stretch, atau E. fast step. Oke teman-teman bisa pause dulu dan kemudian dijawab dalam hati. Oke, jawabannya adalah yang D ya, long stretch. Kita lihat pembahasannya. Gerakan yang dilakukan saat pemanasan aerobik berfungsi untuk mempersiapkan tubuh melakukan gerakan yang lebih berat atau sulit dan meningkatkan suhu tubuh. Gerakannya berbagai pola langkah, gerakan tangan, pengeluaran pendek. Soal nomor 13, kompetensi profesional PJOK. Indikator esensial mampu menguraikan dan menganalisis strategi variasi dan kombinasi aktivitas gerak berirama atau ritmik untuk menghasilkan keterampilan gerak senam ritmik yang baik. Oke, langsung saja kita ke soal. Penyebab utama tenggelamnya seorang perenang akibat kram adalah kegagalan dalam mencegah terjadinya panik. Sering kita lihat ketika perenang mengalami kram, dia akan langsung berusaha ke tepi, sehingga akan terlihat gerakan yang tidak teratur dan laju renangnya pun lambat. Contoh penanganan kram, ini ada 5 opsi ya. A. Otot betis, luruskan lutut, tekan telapak kaki ke arah punggung kaki, kemudian lakukan pemijatan pada otot betis. B. Otot punggung kaki, tekan punggung kaki dan jari kaki ke arah telapak kaki, sehingga seperti penari balet. Lakukan pemijatan pada otot punggung kaki. Oke, yang C. Otot paha belakang, luruskan lutut, angkat tungkai bawah dan lakukan pemijatan. D. Otot paha depan, tekuk lutut dan lakukan pemijatan. Atau E. Otot perut, tekan punggung, lakukan pemijatan pada otot tersebut. Oke teman-teman, bisa langsung dijawab dalam hati ya. Kalian pause dulu. Oke, jawabannya adalah yang E ya, otot perut ya. Ini tekan punggung, lakukan pemijatan pada otot tersebut. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Prinsip penanganan kram adalah lakukan penekanan dan pemijatan pada otot yang kram. Mestinya otot perut diregangkan atau diberi tekanan. Oke ya. Soal nomor 14, kompetensi profesional PJOK, indikator esensial mampu mengidentifikasi berbagai jenis makanan bergizi dan minuman yang bermanfaat untuk kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Oke, langsung saja kita ke soal. Zat tenaga terdiri dari unsur A. Karbohidrat, lemak dan protein, B. Protein, mineral dan air, C. Mineral, vitamin dan air, D. Karbohidrat, mineral dan air, atau E. Protein, lemak dan air. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab. Oke, jawabannya adalah A ya, karbohidrat, lemak dan protein. Kita lihat pembahasannya ya. Zat gizi yang menghasilkan tenaga adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Soal nomor 15, kompetensi profesional PJOK, indikator esensial mampu mengidentifikasi peran dan manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit dan kesehatan pada umumnya. Oke, langsung saja kita ke soal. Berikut ini manfaat aktivitas jasmani dan olahraga dalam pencegahan penyakit dan kesehatan adalah A. Mengurangi resiko penyakit jantung, B. Mengurangi resiko penyakit leukemia, C. Mengurangi resiko penyakit kulit, D. Mengurangi resiko penyakit influenza, atau E. Mengurangi resiko penyakit kanker. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Benar ya, jawabannya adalah yang D. Mengurangi resiko penyakit influenza. Oke, kita lihat pembahasannya.
Kenapa kok bisa influenza ya? Ini karena influenza disebabkan virus aktivitas jasmani dan olahraga memberi efek pada faal tubuh, yaitu jantung, paru, dan peredaran darah. Semua penyakit yang diakibatkan oleh kurang aktivitas jasmani atau gerak. Soal nomor 16, kompetensi profesional PJOK. Indikator esensial mampu menganalisis peran dan manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit dan kesehatan pada umumnya. Oke, langsung saja kita ke soal. Olahraga yang dapat meningkatkan kelentukan tubuh adalah A. Senam aerobik, B. Jalan cepat, C. Bersepeda, D. Renang, atau E. Pilates. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke, jawabannya di sini adalah E ya, Pilates. Oke, kita bisa lihat pembahasannya. Olahraga yang menggunakan oksigen terus-menerus dalam waktu lama dapat menjaga daya tahan jantung dan paru-paru. Pilates olahraga yang bertujuan untuk menjaga fleksibilitas tubuh. Oke, soal nomor 17, kompetensi profesional PJOK. Indikator esensial mampu mengidentifikasi dan menganalisis bahaya pergaulan bebas dan pentingnya pergaulan yang sehat terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Oke, langsung saja kita ke soal. Berikut ini yang bukan dampak pergaulan bebas adalah, ini yang ditanyakan bukan ya. Oke, A. Hilangnya semangat belajar dan cenderung malas dan menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial. B. Suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia kelam, misalnya kecanduan narkoba, terlibat dalam tindak kriminal, dan sebagainya. C. Dijauhi masyarakat sekitar karena berlaku tidak sesuai dengan nilai atau norma sosial yang berlaku. D. Tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Atau E. Berpotensi terserang penyakit jantung. Oke teman-teman, kalian bisa menjawab dulu dalam hati ya. Benar ya, jawabannya di sini adalah yang E. Berpotensi terserang penyakit jantung. Ini yang ditanyakan sekali lagi ya. Ini yang ditanyakan adalah bukan ya, bukan. Oke, kita lihat pembahasannya. Penyakit jantung disebabkan oleh kurang gerak, kolesterol, dan tensi tinggi, kelainan jantung ya. Soal nomor 18, kompetensi profesional PJOK. Indikator esensial mampu mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek P3K atau pencegahan cedera dan bagaimana menjaga keselamatan diri dan orang lain. Oke, langsung saja kita ke soal. Terjadinya cedera saat aktivitas gerak pada peserta didik, hendaklah guru PJOK memperhatikan ciri-ciri terjadinya cedera, antara lain rubor, tumor, kalor, dolor, dan fungsion lesa. Ciri-ciri yang muncul pada cedera kalor ditandai dengan A. Terjadinya peningkatan suhu pada area atau bagian tubuh yang terjadi cedera. B. Terjadinya pembengkakan pada area bagian tubuh yang cedera. C. Terjadinya rasa sakit yang berlebihan pada area bagian tubuh yang terjadi cedera. D. Terjadinya perubahan warna atau memerah pada area bagian tubuh yang cedera. Atau E. Terjadi nyeri yang terasa pada daerah yang mengalami infeksi. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian menjawab dalam hati. Oke, nomor 18 ini jawabannya adalah yang C ya. Terjadinya rasa sakit yang berlebihan pada area bagian tubuh yang terjadi cedera. Oke, kita lihat pembahasannya. Kondisi di mana lokasi cedera akan lebih panas atau kalor dibanding dengan kondisi lain. Soal nomor 19, salah satu tujuan mempelajari sejarah perkembangan olahraga adalah A. Mengintervensi budaya olahraga, B. Untuk menanamkan kecintaan terhadap olahraga, C. Menghimpun inspirasi untuk perubahan dalam pengembangan olahraga, D. Untuk menghasilkan karya olahraga yang spektakuler, atau E. Untuk mencegah perilaku kecurangan dalam olahraga. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian jawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Menghimpun inspirasi untuk perubahan dalam pengembangan olahraga. Kita lihat pembahasannya. Sejarah sport dan olahraga dapat mengajarkan kepada kita arti mengenai perubahan masyarakat dan mengenai olahraga itu sendiri. Soal nomor 20, kompetensi pedagogik PJOK. Indikator esensial penggunaan metode dalam pembelajaran PJOK. Oke, langsung saja kita ke soal. Guru yang menugaskan siswa untuk membentuk tim dengan identitas tim, nama tim, susunan pemain, desain seragam dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini, kecuali A. Belajar akademik, B. Penerimaan terhadap keragaman,
C. Pengembangan keterampilan olahraga, D. Pengembangan keterampilan sosial, atau E. Pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu kemudian dijawab dalam hati ya. Oke, jawabannya adalah yang C ya, pengembangan keterampilan olahraga. Oke, kita lihat pembahasannya. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerja sama kelompok dan interaksi antar siswa. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Strategi ini berlandaskan pada teori belajar Vygotsky tahun 1978 dan 1986 yang menekankan pada interaksi sosial sebagai sebuah mekanisme untuk mendukung perkembangan kognitif. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya untuk soal UPUKM PPG kali ini. Semoga konten saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.